Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah dengan NPM 1817051004 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari UTS Machine Learning. Di sini pertama diminta dulu untuk mendownload dan memperhatikan dataset dari link yang tertera di sini. Lalu untuk soal nomor 1 itu adalah diminta untuk menjelaskan data dan menganalisis data yang berasal dari dataset di link ini. Lalu diminta untuk menjelaskan isi dari data tersebut, lalu analisis korelasi data, lalu diminta untuk normalisasi data dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Di sini yang pertama kita menganalisis terlebih dahulu datanya. Jadi nama filenya itu data.csv. Nah, di sini setelah kita download dari link yang tertera, lalu kita letakkan di dalam file CSV ini satu folder dengan file project UTS Machine Learning ini agar nantinya bisa terbaca. Jadi di sini kita running, kita beri variabel untuk menyimpan data.csv-nya ini, kita beri nama data_master. Di sini kita definisikan dengan fungsi read.csv sehingga variabel ini bisa berisi file dataset yang sudah kita download tadi. Kita run. Di sini isinya yaitu berupa 11.500 objek dari 180 variabel. Jadi 180 variabel ini atau bisa dibilang juga terdapat 180 kolom ya. Jadi dari X1 sampai dengan X180. Lalu di sini untuk mengetahui struktur dari file CSV-nya atau dari datasetnya ini, kita gunakan str, lalu kita gunakan fungsi str atau structure, dan kita definisikan data master di dalamnya gitu. Sehingga didapatlah strukturnya seperti ini. Karena datanya begitu banyak, sehingga tidak dapat ditampilkan semuanya sampai dengan X180. Bisa dilihat di sini data masternya sudah termasuk data frame. Dia sudah termasuk data frame. Di sini ada mulai dari X sampai dengan X180 ya. Lalu di sini kita running juga summary data master. Ini gunanya adalah untuk mengetahui ringkasan dari isian datasetnya. Ringkasannya dalam artian kita bisa mengetahui rata-rata dari satu kolom tersebut gitu. Dari satu variabel kita bisa mengetahui rata-rata dari satu variabel, lalu bisa mengetahui mediannya, lalu bisa mengetahui nilai minimalnya dan sebagainya. Ini datanya sangat banyak sekali ya. Lalu di sini kita akan mengubah kolom ke 180 menjadi sebuah data kategorial. Gitu. Sudah diubah. Selanjutnya adalah kita akan menjalankan library P6 untuk melakukan korelasi, untuk melakukan analisis korelasi. Setelahnya akan divisualisasikan melalui pairs.panels. Melalui fungsi pairs.panels akan divisualisasikan data yang sudah dikorelasi tadi. Di sini kita mengecualikan data 2 sampai dengan data ke 168 sehingga yang tampil hanyalah variabel 169 sampai dengan seterusnya gitu. Di sini digunakan color untuk menampilkan plottingnya itu menggunakan red, blue, dan green.
Lalu di sini didefinisikan juga data master untuk kolom X, dan di sini digunakan PCH-nya 21. Nah, di sini setelah kita running pairs.panels, maka akan muncul tampilan plotting seperti ini. Jika di zoom, maka seperti ini tampilannya, dimulai dari 168, 169, dan seterusnya. Karena datanya terlalu banyak, jadi tidak bisa menampilkan semua plottingan datanya. Lalu selanjutnya adalah kita akan menormalisasi datanya. Kita normalisasi, pertama kita cari dulu rata-ratanya. Kita cari main datanya. Setelah itu kita cari STD datanya atau standar deviasi ya, standar deviasi dari datanya. Kemudian kita definisikan norm my data untuk skala dari data master dengan melakukan pengecualian terhadap variabel 1 dan juga variabel 180, karena variabel 1 dengan variabel 180 itu bukan merupakan numerik, tapi merupakan data kategorial, sehingga tidak bisa dicari untuk rata-ratanya maupun standar deviasi ataupun untuk skalanya, sehingga kita kecualikan. Di sini kita mulai untuk pembuatan skalanya. Setelah itu kita view. Nah, di sini untuk variabelnya menjadi 50 variabel. Dengan total 11.500 baris. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini diminta untuk melakukan clustering secara partisional dan hierarkial. Jadi pertama kita analisis jarak matriks datanya, lalu kita melakukan partisi dengan k-means, lalu kita akan melakukan elbow graphic analysis dan grafik plotnya, lalu kita lakukan cut-tree dan grafik dendrogram. Jadi pertama kita aktifkan dulu library physics-nya, lalu kita read data lagi. Lalu di sini kita melakukan pembacaan untuk hasil dari datanya. Bukan hasil, maksudnya kita melakukan pembacaan untuk isi dari datanya. Lalu selanjutnya dilakukan penskalaan terhadap var data yang berisi matriksnya sehingga ukurannya bisa lebih kecil gitu. Lalu selanjutnya ada kita menghitung jarak dari objeknya. Di sini kita menggunakan metode Manhattan, dan jarak yang dihitung ini berdasarkan dari jarak ini nih, norm my data. Ya, setelah pembacaan untuk jarak datanya selesai, kita lanjutkan kepada pembuatan tabel jaraknya dalam bentuk matriks. Di sini pembuatan tabel jarak. Untuk prosesnya memang memakan waktu yang cukup lama dikarenakan datanya juga cukup besar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan view table distance, atau kita menampilkan jarak data yang sudah diplottingkan ke dalam bentuk tabel seperti itu. Karena tadi ada sedikit kekeliruan, jadi di sini seharusnya adalah kita menggunakan norm var data dari sini. Jadi di sini kita running ulang. Akan kita running ulang untuk distance datanya dengan menggunakan tabel dari norm var data dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode Manhattan.
Setelah pendefinisian dari distance datanya selesai, maka akan kita lanjutkan lagi ke table distance-nya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan memview table distance. Kalau yang ini tadi agak keliru ya. Kita akan memview table distance-nya. Di sini tampilan tabelnya telah selesai. Ini adalah tampilan tabel dari bentukan matriks data masternya. Di sini adalah tabel jarak, terdapat 50 kolom dan juga di sini terdapat 11.500 kolom ya. 11.500 kolom. Lalu selanjutnya kita akan mempartisi klaster dari K-means. Jadi cara pengerjaan K-means ini memang dengan menggunakan pembagian klaster. Jadi pembagian klaster ini adalah bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang memiliki kesamaan. Jadi tiap klasternya itu terdiri dari data-data yang tipenya sama gitu, tipe atau jenisnya sama, seperti itu. Jadi pertama kita akan melakukan partisi K-means dengan fungsi K-means pada norVardata, pada variabel kita tadi ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat plotting, jadi membuat visualisasi datanya dengan plotting terhadap norVardata yang telah kita buat tadi ya. Jadi kita akan memplotting K-means yang telah dilakukan partisi. Jadi setelah pembagian pada klaster-klasternya, ini adalah tampilan plottingnya. Kemudian kita akan melakukan elbow graphic analysis dan plot grafik. Jadi di sini kita akan membuat elbow graphic dengan fungsi yang telah tertera, lalu kita lakukan plotting. Jadi plottingnya ini untuk memberikan gambaran setelah dilakukan grafik analisis. Jadi di sini kan variabel WSS-nya sudah terbentuk, lalu dilakukan plotting. Ini adalah hasil dari plotting dari variabel WSS-nya yang berisikan baris dari norVardatanya, lalu dikalikan dengan jumlah norVardata. Kemudian kita akan melakukan hierarchical clustering. Jadi pertama kita running dulu, kita buat dulu variabel norVardata.hClass, lalu kita gunakan fungsi hClass dengan memasukkan data, yaitu data dari distance data ini dengan menggunakan metode average. Jika sudah selesai, maka kita akan melanjutkan kepada plotting dari norVardata.hClass ini. Jadi kita akan melihat hasil plotting dari hierarchical clusteringnya. Ini adalah hasil dari hierarchical clustering. Jadi hasil cluster dendrogramnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perhitungan hierarkial, yaitu cut-tree dan grafik dendrogram. Pertama kita bikin terlebih dahulu variabel cadden.gram underscore data. Ini bebas saja, jadi cadden ini artinya cut-tree dendrogram data gitu ya. Jadi di sini menggunakan fungsi cut-tree untuk nilainya, yaitu dari norVardata.hClass. Kemudian kita buat tabelnya. Ini untuk menampilkan tabel dari cadden.gram-nya. Kemudian plottingnya adalah seperti ini. Kita akan lanjut kepada soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini diminta untuk menjelaskan model naive Bayes yang dihasilkan, tabel hasil prediksi training, dan tabel hasil prediksi testing. Jadi pertama di sini kita akan menggunakan 3 library. Yang pertama adalah tentu saja library dari naive Bayes. Lalu library di sini adalah untuk memanipulasi data. Kemudian library P6. Kita running ketiganya.
Kemudian di sini kita mendefinisikan data master untuk kolom X. Jadi kita mendefinisikan dan mengubahnya menjadi bentuk data kategorial. Begitu pula untuk data master pada kolom Y. Kemudian di sini kita melakukan partisi data dengan subsampling. Jadi di sini subsamplingnya yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita membuat variabel indeks dengan isiannya yaitu dengan fungsi sampel. Lalu kita mengambil beberapa baris dari data master dan kita mereplace-nya dengan nilai true. Dan kita membuat probabilitasnya yaitu 70% dan juga 30%. Telah terbuat variabel indeksnya, kemudian kita membuat variabel data train dan variabel data test. Di sini menggunakan nilai yang digunakannya yaitu data master dengan indeks 1 untuk data train, dan untuk data test itu menggunakan data master dengan indeks 2. Kemudian kita akan membentuk model dari naive Bayes. Di sini naive Bayes yang menggunakan model kernel ya, menggunakan model kernel. Di sini kita buat variabel model naive, lalu menggunakan fungsi naive Bayes, dan di sini menggunakan modelnya yaitu model kernel. Kemudian kita tampilkan seperti ini adalah hasilnya. Untuk naive Bayes, di sini diberikan hasil dari rata-rata untuk masing-masing variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kita menampilkan visualisasi data dari model naive Bayes-nya melalui fungsi plot model naive. Untuk prosesnya akan berlangsung cukup lama. Di sini telah muncul tampilan dari plotting model naive Bayes-nya. Seperti ini tampilannya. Ini adalah nilai density-nya, lalu ini adalah nilai variabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian model data. Jadi di sini kita melakukan pembuktian model data pertama pada data train, lalu kedua pada data test. Di sini kita dapatkan rata mean-nya sekian, atau rata-ratanya sekian, dan standar deviasinya sekian. Lalu pada data test juga seperti itu, sama. Kemudian kita akan membuat probabilitas untuk naive Bayes-nya. Kita akan membuat probabilitas. Kita menggunakan fungsi predict untuk model naive dengan menggunakan datanya dari data train dengan tipenya, yaitu kita akan mencari probabilitasnya. Sudah kita buat variabelnya. Kemudian ini adalah hasilnya. Hasil dari fungsi head. Kemudian kita akan melakukan prediksi terhadap data train. Di sini kita membuat variabel P1 dengan fungsi predict untuk model naive, untuk menampilkan model naive dari data train. Kemudian kita bentuk tabelnya. Dan ini adalah rata-ratanya. Lalu kita tampilkan plottingnya. Nah, ini plotting untuk data train. Lalu di sini adalah rata-rata untuk data train dari khusus untuk kolom Y. Gitu. Seperti yang sudah di pembuktian model tadi gitu ya. Kita menggunakan kolom Y dengan nilainya yaitu 3. Di sini untuk tabelnya sendiri, setelah itu kita melakukan prediksi terhadap data test. Di sini kita membuat variabelnya itu adalah P2 dengan menggunakan fungsi yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu fungsi predict dengan model naive untuk data test. Setelah itu kita buat juga tabelnya, lalu kita bentuk juga
peresmiannya. Kemudian kita buat plottingnya. Nah, seperti ini adalah plotting untuk data tes. Tidak berbeda jauh dengan data train. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait jawaban dari UTS Machine Learning. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.